Konsis Communicator Stores 3, 2, 1, relax. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Asep Herna. Saat ini di channel Kata, saya akan membahas sebuah campaign yang baru-baru ini begitu sangat fenomenal dan dibicarakan orang dalam arti viral, yaitu campaign dari Burger King. Burger King mengeluarkan sebuah empati campaign dengan sebuah pesan yang sangat amat simpatik, yaitu pesanlah dari McDonald. Di sini kita bisa membaca copywriting ya yang sangat cantik, menurut saya sangat jenius, yaitu seperti sebuah empati dari Burger King untuk kita bersolidaritas ria, membantu sesama sejawat dalam arti yang sebelumnya bisa disebut sebagai kompetitor, tapi coba Burger King menghadirkan sebuah campaign untuk mendukung dalam tanda petik kompetitornya tersebut. Dan di sini bukan cuma brand McDonald yang disebut, tetapi juga ada brand Wendy's, ada KFC, ada CFC, Klenger Burger, bahkan brand lokal seperti bakso Bujangan, sate khas Senayan, dan ada banyak lagi juga disebut. Dan sama halnya terhadap McD, Burger King juga menganjurkan audiens untuk membeli dari brand-brand tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah betul pesan ini berangkat dari solidaritas yang sangat besar dari hati terdalam Burger King, atau apakah ini hanya sebagai sebuah strategi campaign saja untuk memunculkan empati audiens terhadap brand Burger King? Kita bongkar dan kita lihat, teman-teman. Yang jelas, campaign Burger King ini dibicarakan begitu besar dan masif sekali oleh orang-orang, begitu viral, termasuk memancing reaksi dari brand-brand yang disebut oleh Burger King tersebut, terkecuali McD. McD sepertinya tidak memunculkan reaksi terhadap campaign Burger King ini, teman-teman. Nah, dari mana saja reaksi itu muncul? Salah satu di antaranya adalah dari Gokana. Gokana membalas campaign dari Burger King ini dengan kembali ingin memunculkan hal serupa, yaitu empatik campaign. Di sini Gokana bilang jangan order Gokana. Di sini Gokana menghimbau kepada audiens juga untuk mengorder makanan dari brand-brand selain Gokana. Di antaranya adalah BMK, Bakso Mie Kopi, Chopstick, Platinum Resto, dan ada banyak brand lainnya disebut oleh Gokana. Di sini seakan-akan Gokana juga mengucapkan terima kasih pada Burger King karena sudah menginspirasi Gokana untuk melakukan hal serupa, yaitu campaign solidaritas menurut versi Gokana. Dan memang itu yang ditangkap oleh brand-brand lain, termasuk oleh audiens terhadap campaign Burger King ini, teman-teman. Sayangnya, tidak ada letupan kreatif yang sederajat dengan Burger King yang dilakukan oleh Gokana. Gokana betul-betul hanya membalas dalam tanda petik baik budinya campaign Burger King dengan melakukan hal yang sama juga dan menghimbau audiens untuk membeli dari brand-brand lokal lainnya. Nah, hal serupa juga ditangkap oleh brand lokal kita, yaitu Bakso Bujangan. Bakso Bujangan di sini justru termasuk salah satu brand yang berempati terhadap Burger King, dan dia mengucapkan terima kasih atas empati Burger King Indonesia. Di dalam kampanye ini, kalau Bakso Bujangan betul-betul berjualan produk-produknya, yaitu dia menghimbau untuk audiens selalu memesan produk-produk dari Bakso Bujangan sebagai bentuk dari solidaritas terhadap brand Bakso Bujangan, karyawan, dan keluarganya untuk tetap survive di momen pandemik ini.
persis dia mendukung anjuran dari Burger King untuk selalulah melakukan order untuk tetap menikmati enaknya kuliner sambil nilai sosialnya juga berjalan, yaitu solidaritas. Dalam arti, dua brand yang tadi kita sebut, yaitu Gokana dan Bakso Bujangan, betul-betul menangkap campaign dari Burger King ini sebagai sebuah solidaritas sejawat sesama pengusaha kuliner, teman-teman. Seperti halnya Gokana, juga di Bakso Bujangan ini tidak ada lompatan kreatif. Seperti halnya ketika Burger King launching campaign ini yang begitu amat mengejutkan. Reaksi orang terhadap campaign Bakso Bujangan juga Gokana so-so. Tidak seheboh seperti ketika orang melihat pertama kali Burger King launching campaign solidaritasnya ini. Dalam arti, audiens menangkap bahwa biasanya sesama brand kuliner ini saling berkompetisi, saling merebut pasar. Kok ini saling berkolaborasi ya, sampai ada campaign solidaritas segala macam. Itu yang ditangkap oleh audiens dan sepertinya ditangkap juga oleh Bakso Bujangan dan Gokana, teman-teman. Yang lucu muncul dari brand non kategori kuliner ya, non kategori resto, yaitu dari XL Axiata. Di sini XL seakan memanfaatkan situasi kehebohan yang dibangun oleh Burger King dengan tetap untuk menjaga stabilitas keadaan, salah satu diantaranya adalah stabilitas sinyal, koneksi, teman-teman. Di sini XL juga memberikan tawaran untuk tetap menjaga stabilitas dalam berkomunikasi dengan memanfaatkan fitur-fitur XL. Nah, sama halnya dengan Gokana Bakso Bujangan, XL juga tidak memiliki letupan kreatif tersendiri. Ini betul-betul hanya sebuah announcement penawaran dari XL untuk menjaga stabilitas dalam hal komunikasi. Jadi sangat disayangkan, teman-teman. Powerful yang dimiliki oleh Burger King yang mengejutkan setiap orang yang membacanya, termasuk brand-brand yang disebut di dalamnya, tidak diimbangi oleh kejutan-kejutan lainnya, baik itu yang dilakukan oleh brand dengan kategori yang sama, seperti Bakso Bujangan dan Gokana tadi, atau juga brand yang coba memanfaatkan kehebohan ini di luar kategori kuliner, yaitu XL Axiata. Hanya sebatas announcement dan tidak bisa mengimbangi kejeniusan Burger King. Malah saya menangkap ada salah satu brand lokal dari Garut, teman-teman, yang bernama Ayam Goreng Parkiran. Ini ada sedikit perkembangan dari aspek kreatif. Ketika brand-brand yang lain saling memuji, ketika brand-brand lain memanfaatkan situasi untuk keuntungan jualan produknya, dengan tanpa ada lompatan atau perkembangan kreatif, teman-teman, tiba-tiba Ayam Goreng Parkiran ini mereaksi dengan membuat sebuah letupan kreatif. Kontennya bisa dilihat dari bagaimana Ayam Goreng Parkiran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke karyawan-karyawan McDonald, ke karyawan-karyawan Burger King, karyawan Gokana, Bakso Bujangan, KFC, Solaria, Abnormal, Cibiuk, dan sebagainya. Kenapa Ayam Goreng Parkiran mesti mengucapkan terima kasih ke karyawan brand-brand tersebut? Nah, di sini letak kreatifnya. Karena walaupun para karyawan itu bekerja di restoran yang notabene dari sisi kelezatannya tidak bisa diragukan lagi, seperti kelezatan Solaria, Bakso Bujangan, KFC, Abnormal, Cibiuk, Teras Bunen, dan brand-brand lainnya yang disebutkan oleh Ayam Goreng Parkiran ini. Tetapi ternyata menurut Ayam Goreng Parkiran, para karyawannya itu makan malamnya di Ayam Goreng Parkiran. Ini ada sedikit lompatan kreatif, teman-teman. Jadi ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Ayam Goreng Parkiran, bahwa biarpun mereka bekerja di tempat
yang kelezatan masakannya tidak perlu diragukan lagi, tapi ternyata mereka juga makan malamnya tetap di ayam goreng parkiran. Ini menunjukkan superioritas ayam goreng parkiran, artinya lebih lezat daripada resto-resto tempat karyawan itu bekerja, teman-teman. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bakso Bujangan, apa yang dilakukan oleh Gokana, apalagi apa yang dilakukan oleh XL Aksiata ya teman-teman. Ada sesuatu yang mengejutkan di sini. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh ayam goreng parkiran ini membuat sedikit terhenyak karena di antara reaksi yang flat tiba-tiba ada muncul sesuatu yang sedikit mengejutkan dan berusaha coba untuk mengimbangi Burger King walaupun tidak sekuat Burger King karena Burger King tentu didukung oleh kemampuan media buying yang sangat kuat dengan membeli channel-channel tertentu untuk boosting campaign-nya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, apakah Burger King melakukan empathy campaign ini betul-betul berangkat dari ketersentuhan Burger King terhadap situasi pandemik saat ini, di mana daya beli masyarakat terhadap resto menjadi menurun, sehingga penghasilan beberapa restoran juga turun, dan ini mengganggu kesejahteraan dari para karyawan serta keluarganya. Apakah betul motivasi itu yang mendasari Burger King kemudian melahirkan empathy campaign tersebut? Subconscious Communicator Talks 3, 2, 1, relax. Perlu teman-teman ketahui bahwa empathy campaign yang dilakukan oleh Burger King itu adalah empathy campaign yang dilakukan secara worldwide, teman-teman. Jadi ini bukan cuma Burger King Indonesia, tapi di seluruh dunia Burger King melakukan campaign sejenis. Dan headline-nya serupa, yaitu pesan dari McDonald. Nah, pertanyaannya, kenapa ditulis pesan dari McDonald, bukan dari brand-brand lain yang disebut di bawahnya? Tentu ada satu histori tersendiri yang ini bisa menjadi indikasi apakah betul campaign yang dilakukan oleh Burger King ini berbasis pada sebuah ketersentuhan, sebuah solidaritas dalam konteks kesamaan nasib di kala pandemi ini. Tentu bisa digali dari histori campaign Burger King. Yang kita tahu Burger King dan McDonald ini selalu berkompetisi, teman-teman. Selalu dalam tanda petik berkelahi. Saya melihat dari beberapa campaign yang dilakukan oleh Burger King ini, strategi yang dilakukan oleh Burger King ini selalu menjadi bayang-bayang dari McD. McD adalah salah satu brand fast food terbesar di dunia dengan total outlet di dunia sekitar 40.000 outlet, teman-teman. Sementara Burger King itu nyaris setengahnya, yaitu sekitar 17.000 atau 18.000 outlet. Ya, hampir setengahnya. Artinya McD jauh lebih besar daripada Burger King. Dan untuk mengimbangi kebesaran McD ini, kemudian Burger King melakukan strategi membayang-bayangi McD. Caranya dengan seperti apa? Setiap campaign yang dilakukan oleh Burger King selalu berbasis pada komparasi, teman-teman. Selalu membayang-bayangi dan dalam tanda petik meledek McD. Kita bisa lihat sebelum 2015 strategi campaign yang dilakukan oleh Burger King itu selalu menyentuh dan merendahkan kompetitornya, yaitu McD. Ini adalah salah satu campaign yang menurut saya kreatif tetapi sangat kasar, teman-teman. Di mana kita lihat Whopper, yaitu brand andalannya Burger King, ketika dimasukin ke dalam box-nya Big Mac, teman-teman, ternyata sangat tumpah ruah. Artinya box Big Mac terlalu kecil untuk menampung besarnya Whopper. Padahal dikatakan brandnya Big Mac
yaitu burgernya McD itu sebagai burger yang besar ya dari sisi ukuran. Ternyata itu bagi Burger King bohong besar katanya. Lalu didemonstrasikan bagaimana Whopper-nya Burger King tidak masuk ketika coba diwadahi oleh Big Mac. Menurut saya ini salah satu campaign yang sangat amat kasar, teman-teman. Pertama, dari aspek brand-nya saja, brand kompetitor disebut ya. Oh, kemudian packaging-nya juga dihadirkan. Kita lihat di gambar ada tulisan Big Mac, yang notabene itu adalah brand-nya McDonald, serta packaging-nya, dan Whopper begitu tumpah ruah, tidak masuk sama sekali di packaging Big Mac ini, teman-teman. Nah, seiring dengan merebaknya dunia digital, kemudian terjadi sebuah paradigma bahwa para praktisi marketing dunia menyebut era digital ini bukan lagi eranya kompetisi, tetapi eranya kolaborasi. Itu sebabnya beberapa pendekatan dari brand-brand besar dunia pun melakukan perubahan strategi bahwa dia tidak memandang kompetitornya itu sebagai kompetitor, tetapi sebagai partner. Itu sebabnya adalah di dalam pola komunikasi pun terjadi perubahan. Bukan lagi pola komunikasi berkompetisi ria, tetapi pola berkolaborasi ria. Kita bisa lihat pola-pola yang dilakukan oleh dua musuh bebuyutan dari brand dunia, yaitu Coca-Cola dan Pepsi, kemudian melakukan kolaborasi campaign untuk menciptakan perdamaian, ya teman-teman. Dan pada tahun 2015, strategi serupa dilakukan oleh Burger King terhadap McD. Bila sebelumnya Burger King selalu melakukan pendekatan frontal dalam berkompetisi dengan McD, seperti contoh iklan di belakang saya ini, teman-teman. Kemudian tahun 2015, Burger King melakukan sebuah terobosan campaign, perubahan strategi. Tetapi dengan strategi besar yang sama, yaitu tetap membayang-bayangi brand McD. Pada tanggal 21 September tahun 2015, Burger King juga melakukan sebuah campaign nyaris persis dengan campaign Burger King yang sekarang ya teman-teman, yaitu surat terbuka untuk McD dari Burger King. An open letter from Burger King to McDonald. Isinya apa teman-teman? 21 September adalah hari perdamaian dunia. Nah, tiba-tiba Burger King keluar dengan campaign yang sama menghebohkannya dengan campaign yang saat ini di kala pandemik, teman-teman. Yaitu Burger King memanfaatkan momen Hari Perdamaian Dunia tanggal 21 September itu dengan mengusulkan sebuah brand kolaborasi terhadap McD, yaitu menciptakan brand McWhopper. McWhopper pasti teman-teman tahu sebagai sebuah wujud dari gabungan dua karakter produk dari Burger King dan McD. Whopper adalah burgernya Burger King dan Big Mac adalah burgernya McDonald. Maka di kala Hari Perdamaian Dunia ini, Burger King mengusulkan terhadap McD untuk menciptakan produk bersama yaitu McWhopper. Brandnya bahkan sudah diusulkan oleh Burger King, yaitu McWhopper, gabungan dari Big Mac dan Whopper, teman-teman. Wah, reaksi dunia pun nyaris seperti ketika kita mereaksi campaign Burger King saat ini, heboh dan viral, teman-teman. Bagaimana begitu jeniusnya Burger King, kata orang-orang, melakukan sebuah terobosan di dunia saat ini, di mana ketika kompetisi bukan lagi sesuatu yang relevan, tetapi kolaborasi jauh lebih signifikan, dan ini seakan-akan di mata audiens ditangkap dengan sangat jenius oleh Burger King. Dengan propose sebuah brand kolaborasi atau produk kolaborasi yang dinamakan dengan McWhopper, teman-teman. Nah, bagaimana McD mereaksi campaign dari Burger King ini atau proposal dari Burger King ini? McD betul-betul seperti biasanya
jarang sekali membuka tangan atau menyambut campaign yang dilakukan oleh Burger King karena McD sangat sadar bahwa brand McD jauh lebih besar daripada Burger King, 2 kali lipat daripada Burger King. Sehingga strategi membayang-bayangi dari Burger King itu tidak direspons oleh McD. Biasanya seperti itu. Nah, begitu juga untuk campaign An Open Letter from Burger King to McDonald's ini, teman-teman. Memang direaksi oleh McD, tetapi reaksinya itu sebatas di dalam status CEO McD-nya saja. Tidak di boosting di dalam channel-channel besar seperti halnya Burger King. Untuk memboosting campaign An Open Letter from Burger King to McDonald's ini, dia sampai membayar 1 halaman penuh koran New York dan ada 1 koran besar lainnya lagi di Amerika, teman-teman. Jadi bayangkan biaya yang dikeluarkan oleh Burger King sangat amat besar ya. Nah, ini juga yang menjadi konten dari balasan CEO McD di dalam status Facebook-nya, teman-teman. CEO-nya mereaksi campaign Burger King ini dengan sangat sinis. Kira-kira isinya seperti ini, teman-teman. CEO-nya bilang, no, no. Lalu di tulisannya disebutkan kira-kira seperti ini, bahwa dia sangat amat terenyuh dengan usulan dari Burger King untuk menciptakan brand kolaborasi sebagai simbol terjadinya perdamaian di Hari Perdamaian Dunia, yaitu 21 September 2015 saat itu. Tetapi kemudian dengan jauh lebih jenius lagi, McD, CEO-nya bilang bahwa, buat apa Burger King membuang-buang uang dengan membayar 2 halaman penuh koran terbesar di Amerika Serikat hanya untuk propose sebuah produk bersama, yaitu McWhopper. McD bilang, McD sedang dan terus akan melakukan sesuatu yang lebih signifikan, yaitu bantuan-bantuan terhadap audiens di seluruh dunia dalam bentuk yang lebih nyata, yaitu activation charity, memberikan bantuan yang real dan sampai pada audiens, teman-teman. Lantas, McD bilang, lebih baik Burger King bergabung dengan activation charity-nya dan memanfaatkan uang ke dalam bentuk yang lebih real, yaitu menyumbangkan ke orang yang lebih berhak daripada menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar untuk media-media besar buat memboosting proposal McWhopper ini. Dan terasa begitu menohok kan ya teman-teman, apa yang diutarakan oleh CEO-nya itu. Jadi CEO-nya seakan dengan sinis mengatakan bahwa Burger King sudah buang-buang uang sia-sia hanya untuk propose McWhopper. Lebih baik uang buat membayar 2 media besar di Amerika Serikat ini disumbangkan bersama dengan McD dalam berbagai activation charity terhadap orang yang lebih memerlukannya. Nah, teman-teman, walaupun reaksi ini hanya menggunakan channel yang sangat kecil dan tidak berbayar, yaitu status Facebook si CEO McD-nya, tapi kita bisa menangkap betapa kreatifnya ya teman-teman. Bayangkan apa yang terjadi di Indonesia, reaksi dari brand yang disebut oleh Burger King sangat jalan di tempat, kecuali tadi yang saya angkat, yaitu ayam goreng parkiran. Ada sedikit perkembangan kreatif ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menangkap, teman-teman, bagaimana motivasi dari Burger King melakukan empathy campaign, baik itu yang dilakukan kemarin-kemarin ini, secara worldwide maupun di Indonesia, yang seakan Burger King melakukan empathy campaign yang dibangun oleh rasa solidaritas yang kuat berbasis konteks pandemi ini, ternyata di dalamnya tetap
itu dimotivasikan oleh sebuah persaingan secara tidak langsung, hanya wilayah strateginya saja yang bergeser dari frontal menjadi lebih soft ya teman-teman. Dan ini bisa kita runut dari sejarah campaign yang dilakukan oleh Burger King, baik itu sebelum 2015 yang sangat frontal, sampai kemudian bergeser lebih soft lagi, pendekatan kompetitif, kemudian diubah menjadi pendekatan kolaboratif, tapi tetap membungkus kompetisi yang sangat kuat sejak 2015 ke sini, teman-teman, hingga ke campaign yang kemarin dengan memanfaatkan momen pandemik tersebut. Nah, dari situ kita sudah bisa menangkap bahwa ternyata empati campaign yang dilakukan oleh Burger King itu tetap sebuah upaya komparasi yang ingin menunjukkan bahwa Burger King lebih superior daripada McD dalam konteks ini ya. Sehingga brand McD itulah yang disebut di dalam headline dengan menyebut pesanlah dari McDonald. Kalau kita lihat lagi teman-teman dari copywriting-nya Burger King di pesanlah dari McDonald ini, di ujung ada satu pesan yang kira-kira berbunyi, bagaimanapun Whopper adalah sesuatu yang jauh lebih baik, tetapi tidak salah bagi Anda untuk juga memesan Big Mac. Kata tidak salah kalau di dalam worldwide campaign-nya di dunia yang dilakukan oleh Burger King itu disebut not bad. Not bad itu artinya sebetulnya bad ya teman-teman ya. Bayangkan ketika kita melakukan sesuatu, kemudian direaksi oleh orang lain, oh ya not bad, artinya biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang brilian gitu ya, bukan good job, tapi biasa-biasa saja. Nah, ini sangat kentara sekali bahwa di dalam konteks copywriting itu Burger King menyebut bahwa Whopper adalah yang the best, tetapi pesan ke McD juga not bad. Pesan Big Mac dari McD juga not bad gitu teman-teman. Apalagi kalau kita lihat karakteristik dari subconscious mind manusia, kata no itu teman-teman, kata not itu sesuatu yang di-delete di subconscious. Dalam arti tidak ada, subconscious tidak mengenal kata not. Kalau bilang not bad, ya artinya bad. Kalau bilang tidak salah, ya artinya salah. Subconscious Communicator Talks 3, 2, 1, relax. Nah, keprihatinan saya bukan dari membungkus kompetisi seakan ini kolaborasi atau seakan ini sesuatu yang empati ya teman-teman. Tetapi keprihatinan saya adalah dari reaksi brand-brand lokal kita yang menanggapi campaign dari Burger King ini dengan cara yang kurang kreatif, hanya betul-betul coba untuk jualan saja ya teman-teman ya. Hanya betul-betul dimotivasikan oleh keinginan untuk branding dan memanfaatkan situasi saja, tanpa ada perkembangan kreativitasnya yang mengejutkan. Artinya apa yang dilakukan oleh Burger King yang sangat amat jenius ini, mengemas komparasi dalam bentuk empati, teman-teman, dan sangat kreatif, ternyata tidak seimbang dilakukan oleh brand-brand yang mereaksinya. Saya teringat sebuah campaign dalam tanda petik kompetisi pernah dilakukan oleh 4 brand otomotif dunia, teman-teman, yang ini sangat amat memancing ketawa dan viral juga, yaitu apa yang dilakukan oleh pertama kali brand BMW, teman-teman, BMW ya. BMW melakukan sebuah campaign, empatik juga teman-teman, mirip dengan Burger King, yaitu ia mengucapkan selamat terhadap Audi.
Congratulations to Audi for winning South African Car of the Year 2006, teman-teman. Ini kan betul-betul ucapan sangat empatik ya dari kompetitor terhadap Audi dari BMW. Tapi coba lihat signature-nya teman-teman. Di bawah, from the winner of World Car of the Year 2006, BMW teman-teman. Bayangkan, ini campaign ini mengucapkan selamat, lalu memuji Audi, tapi di bawahnya ternyata dari brand yang dia tunjukkan jauh lebih superior dari Audi. Kalau Audi cuma memenangkan South African Car of the Year 2006, sementara BMW World Car of the Year 2006 ya teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang sangat ironik juga. Mengangkat lalu kemudian menjatuhkan. Nah, campaign ini kemudian direaksi dengan sangat amat brilian juga oleh Audi, teman-teman. Jadi ini reaksinya terjadi ada perkembangan kreatif ya. Walaupun dengan template yang sama-sama saling mengucapkan. Nah, Audi kemudian membalasnya kira-kira seperti ini, karena dia merasa kesal terhadap BMW ya. Dia mengucapkan selamat juga, tapi lihat, begitu lucunya. Congratulations to BMW for winning World Car of the Year 2006. Signature-nya coba lihat, from the winner of 6 consecutive Le Mans 24-hour races 2000 until 2006 juga, teman-teman. Nah, ledekan dari BMW ini kemudian dibalas ya oleh Audi, teman-teman. Selamat terhadap BMW yang sudah memenangkan Car of the Year 2006 gitu ya. Dari pemenang 6 konsekutif berturut-turut, teman-teman, selama 6 tahun Le Mans 24-hour races. Luar biasa kan teman-teman. Ini saling mengangkat, lalu kemudian saling menjatuhkan. Nah ternyata ada brand lain juga yang mereaksi teman-teman. Yang mereaksi pertempuran sengit BMW dan Audi ini. Antara lain yaitu brand Subaru. Dia bilang seperti ini, dia menyebutnya beauty contest ya. Well done to Audi and BMW for winning the beauty contest. Kemudian ini ucapan dari from the winner of 2006 International Engine of the Year, kata Subaru, teman-teman. Saking kesalnya dia, panas-panasan beauty contest katanya antara Audi dan BMW, dia pun kemudian mengucapkan selamatnya dan ternyata Subaru menyebutnya sebagai jauh lebih top lagi ya, karena dia yang mendapat Engine of the Year. Lucu kan teman-teman? Jadi ada perkembangan kreatif yang kocak. Dan orang melihatnya ketawa. Nah, rupanya ada brand keempat teman-teman, yaitu Bentley teman-teman. Coba kita lihat reaksi Bentley seperti apa. Dia sangat amat terganggu dengan kelakuan partner-partnernya ya. BMW, Audi, dan kemudian Subaru. Lantas CEO-nya yang muncul, dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di kursi kulit yang sangat megah, lalu dia menggerakkan jari tengahnya, meledek ketika brand yang saling panas-panasan sebelumnya. Kocak teman-teman. Dia hanya menampilkan logo di bawah Bentley teman-teman. Nah, ini kan sangat kreatif ya teman-teman. Terjadi saling bereaksi, saling berkompetisi, sekaligus saling mengkomparasikan kehebatan-kehebatan masingnya. Dan di antara itu terjadi perkembangan kreatif. Sehingga audiens walaupun melihat ini persaingan sengit, tapi merasa terhibur teman-teman. Berbeda halnya dengan yang terjadi terutama di kita, antara Burger King dengan McD, yang walaupun McD tidak mereaksinya karena McD tahu itu adalah strategi bayang-bayang dari Burger King, tapi kita lihat reaksi dari brand-brand lainnya yang disebut oleh Burger King, teman-teman, sangat flat, sangat hanya memanfaatkan konteks dan template tanpa ada kejutan-kejutan kreatif lainnya. Nah,
Satu hal yang perlu disimpulkan adalah bagaimanapun campaign yang dilakukan oleh Burger King adalah sesuatu yang sangat jenius. Burger King membangun kompetisi yang sangat ketat lewat sebuah cara yang empati, sehingga tidak semua orang menangkapnya itu sebagai sebuah kompetisi, tapi mereaksinya sebagai sesuatu yang sangat empatik. Bahkan brand-brand yang mereaksinya mengucapkan terima kasih pada cara ironik dalam tanda petik yang dilakukan oleh Burger King. Dan saat ini kita tahu motivasi di balik Burger King dengan melihat histori kampanye yang ia lakukan selalu membayang-bayangi McD dari mulai frontal sebelum tahun 2015 sampai kemudian mengubah strateginya menjadi lebih soft lagi dalam pendekatan dalam tanda petik komparatif dan empatik sejak 2015 ke sini seiring merebaknya era digital, teman-teman. Sekarang kita sudah tahu bagaimana kita bongkar bahwa di balik empati campaign yang dilakukan oleh Burger King ternyata ada motivasi kompetisi yang sangat amat ketat dan cenderung tak berkesudahan. Kita lihat campaign berikutnya dan salam kreatif. Terima kasih. Sampai ketemu. Subconscious Communicator Stores 3, 2, 1, relax.